Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat Paskah. Nah, Bapak Ibu jangan kaget kalau saya katakan selamat Paskah, karena sebenarnya kita ini masih merayakan masa-masa Paskah gitu ya. Itu kenapa kita stolanya warna liturgi juga masih putih, dan kalau Bapak Ibu ada yang melayani gitu ya, terus terima kertas ini, tata liturgi ini ditulis di sini, Minggu Paskah 2 gitu ya. Jadi kalau saya sebut selamat Paskah tadi itu belum telat ya gitu. Karena kita masih Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Paskah kedua ini kita merenungkan tema saksi Kristus yang mengubahkan. Dan saya pengen tanya ke Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa mengatakan seseorang itu saksi gitu ya, di dalam bayangan kita, menurut Bapak Ibu kriteria seorang saksi itu apa? Ada yang mau berpendapat? Kriteria seseorang bisa disebut saksi. Coba. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi pendapat? Punya kesaktian. Maksudnya kesaktian gimana nih, Pak? Punya power. Power apa ya? Power kuat, sehat gitu ya. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual semuanya. Jadi kalau ditanya bisa menjawab dengan baik. Maksudnya gitu kali ya. Gitu. Oke. Sip, Pak. Oke, makasih. Bu, silakan. Menyaksikan langsung kejadiannya. Jadi kalau ditanya di pengadilan nggak bakal ngomong, saya kemarin lihat di YouTube. Di YouTube kemarin beritanya gini. Oh enggak, pasti saksi itu kalau ngelihat langsung gitu ya, Bu ya. Jadi kalau ditanya, iya saya jam segini, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, oke, terima kasih. 2 nih. Ada lagi yang lain? Apa? Yang melihat kejadian di tempat TKP. Iya, lihat ada di tempat TKP ya, sama tadi ya dengan itu. Lihat langsung gitu ya, ada di tempat. Ya Pak, silakan tadi mau. Minimal ada 2 orang. Oh, minimal ada 2 orang. Nah, ini urusan legal ini ya. Kalau biar saksi itu benar, jadi setidak-tidaknya harus ada 2 saksi yang menyampaikan hal yang sama biar meyakinkan. Oke. Terakhir mungkin ada satu lagi, boleh angkat tangan dulu biar nggak rebutan. Ya. Jujur. Boleh maksudnya kejujuran gimana nih? Jujur ya, jadi kalau cerita dan sebagainya bukan dibuat-buat, bukan lagi mengarang indah ini ya, kalau lagi diminta kesaksian gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau gitu saya mau tanya soal judul kita kali ini. Saksi Kristus yang mengubahkan. Bapak Ibu di sini ada yang pernah lihat Yesus bangkit dengan mata kepala sendiri? Gak ada. Kalau gitu apakah tema kita salah hari ini? Nah, Bapak Ibu, ini apa ya namanya? Ini jadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kita sering kali gitu ya mendengar atau apa ya, di dalam tema-tema, di dalam pembawaan khotbah, kita kan selalu, kamu itu saksi, kita ini saksi. Bahkan tiap kali pengutusannya jadilah saksi Kristus gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir gitu, kita kan nggak pernah lihat Yesus langsung. Kita kan nggak pernah lihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita ini lihat dari Alkitab, betul nggak? Itu sama kayak kita kurang lebih kalau di pengadilan ditanya, kamu tahu cerita atau kamu yakin Yesus bangkit itu dari mana gitu ya? Saya lihat YouTube gitu. Coba, sama kan? Kalau gitu sebenarnya apa yang membedakan kita sama saksi-saksi yang kayak gitu? Apalagi gitu ya kalau kita berbicara soal hal yang lain, kayak misalnya tadi saya tertarik dengan Pak siapa? Sorry namanya tadi. Pak Rudi. Pak Rudi bilang kita punya kesaktian ya, saya hayati. Ini maksudnya kita sehat secara apa ya, mental, fisik, spiritual gitu. Bukankah justru kadang-kadang kita ini orang-orang yang bergumul di dalam kehidupan kita? Saya
eh, waktu khotbah di masa-masa Advent, Bapak Ibu Saudara sekalian di jemaat saya di GKI Hasim gitu ya. Saya sebagai pendeta khotbah sedikit curhat Bapak Ibu. Jemaat sekalian, saya merasa berat sekali menyampaikan khotbah pada hari ini. Kenapa? Karena walaupun tema-temanya itu kan, kalau Bapak Ibu ingat ya masa-masa Advent kan melepaskan kecemasan, ketakutan dan sebagainya ya. Tapi berita-beritanya seputar ada perang baru gitu ya. Ini ada gedung yang diserang dan sebagainya. Malah saya rasa masa Advent itu kok udah kayak masa Prapaskah, penuh sengsara. Ini kan bukti bahwa kita ini gak selalu hadir ke gereja itu dalam kondisi yang baik. Tetapi justru kita mau datang ke gereja, kenapa? Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita cari Tuhan yang mau mengubahkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di bacaan-bacaan kita gitu ya, secara khusus di bacaan Injil, kita ini orang-orang seperti Thomas. Betul gak ya? Orang-orang yang memang kita hidup di dunia yang memang butuh bukti seringkali gitu ya. Kan kita kalau ada apa-apa kan kita cari bukti kan, sebelum kita berkata, berargumen sesuatu kan kita perlu bukti, kita perlu dasar. Dan gak cuman itu, Thomas adalah satu-satunya murid yang tidak lihat waktu Yesus datang berkumpul. Di satu sisi gitu ya, saya kemudian jadi cukup sering dengar juga gitu ya, atau sering baca. Thomas ini, aduh, dia itu spiritualitasnya nggak bagus, nggak datang bersekutu sama teman-temannya yang oleh karena itu Yesus dia nggak saksikan langsung dan sebagainya. Tapi buat saya gitu ya, ini justru kesempatan bagi kita untuk merenungkan, mencerminkan diri sebagai Thomas. Kenapa? Karena kita orang-orang yang nggak datang waktu Yesus bangkit, waktu Yesus menderita. Kan kita dengar dari Alkitab, kita lihat dari drama-drama Paskah. Di sini ada sempat drama nggak? Drama nanti ada ada yang manggul salib dan sebagainya. Kita kan lihatnya dari situ. Kita dengar dari guru-guru sekolah minggu waktu kita kecil, kita dengar dari pendeta. Kita ini orang-orang seperti Thomas. Dan yang menarik ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setidak-tidaknya di Injil ini ada dua hal. Pertama, walaupun Thomas gak lihat, kita gak tahu apa alasan Thomas, jadi saya gak mau reka-reka juga. Kenapa pada waktu itu Thomas gak bisa berkumpul bersama-sama dengan para murid? Tetapi sebenarnya dia punya kesungguhan hati untuk terus datang bersekutu bersama-sama dengan yang lain. Itu kenapa gitu ya? Di ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Kalau Thomas itu seorang yang putus asa, gak punya pengharapan, saya gak mau tahu apapun karena Yesus sudah mati titik. Gak mungkin Thomas kumpul, betul? Thomas ini orang yang rapuh, dia itu sudah penuh dengan penderitaan, tetapi dia masih punya pengharapan. Walaupun ia nggak lihat secara langsung, ia masih punya pengharapan. Dan itu kenapa dia berkumpul. Kalau kita refleksikan di kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ketika di dalam pergumulan-pergumulan yang kita jumpai, itu mendekatkan kita kepada Yesus atau malah membuat kita menjauhinya? Karena saya menjumpai gitu ya, orang-orang yang di dalam pergumulannya dia akhirnya merasa sangat kecewa dengan Tuhan dan malah menolak. Itu kalau di dalam pastoral perjumpaan dengan utamanya mungkin yang lansia, yang bergumul dengan sakit penyakitnya, yang dulu misalnya aktivis, aduh Tuhan kenapa ya, saya ini kan udah banyak melayani Engkau, aku ini udah dulu rajin ke gereja, aku pun saat ini berada dalam kondisi seperti ini karena pelayanan yang waktu itu dilakukan. Tapi kok aku nggak sembuh-sembuh?
Kok aku tidak bisa kembali dalam kondisi fisik yang lain? Toh kan aku mau melayani Tuhan. Kok engkau halangi aku? Saudara-saudara sekalian, semoga ini tidak terjadi bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang di sini, tapi ini realita. Orang-orang yang ketika melihat pergumulan-pergumulan itu justru menjauh dari Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin mengatakan, mari kita melihat seperti Thomas kembali. Thomas yang memang gak lihat secara langsung dan dia pada waktu itu gak rasakan. Tetapi dia tetap punya pengharapan dan berdoa, bersekutu bersama dengan yang lainnya. Itu yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, cerminan dari diri kita pribadi. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, menurut saya menarik, bagus dan perlu dicontoh adalah komunitas para murid itu sendiri. Waktu murid-murid ini dengan penuh sukacita bercerita kepada Thomas, Thomas, Yesus sudah bangkit. Iya, sungguh-sungguh datang, kami lihat waktu itu, waktu engkau nggak datang, kami lihat. Terus Thomas dengan sangat pesimis gitu ya, berkata, sebelum aku lihat mencucukkan jariku itu, aku nggak akan percaya. Murid-murid yang lain itu nggak menjauhi Thomas. Dia tidak melarang Thomas untuk berkumpul bersama-sama dengan mereka. Ya merangkul, ayo silakan kalau mau kumpul lagi bareng, ayo mari bersama-sama. Dan saudara-saudara, inilah gambaran komunitas gereja seharusnya. Karena mungkin kita perlu berefleksi gitu. Apakah kita menjadi gereja yang justru menjauhi orang-orang yang membuat kita tidak nyaman? Kan kita pengen ya Bapak Ibu ya, kalau kita berkumpul di gereja gitu ya, kita semua bisa bercanda tawa, kita bisa kumpul sama orang, semua orang yang ada di komunitas ini, apalagi kita nggak terlalu besar kan komunitas, kita kan pengen rukun, betul nggak? Dan kadang-kadang karena kita pengen rukun, kita pengen segala sesuatunya menyenangkan, ketika ada yang mungkin di dalam benak kita, ini tuh biang kerok masalah, mungkin secara nggak sadar, aduh udahlah, kita jauhi, kita tolak, atau mungkin kalau di dalam kebaktian-kebaktian ya udahlah, nggak usah, males lah mau perhatian dan sebagainya. Padahal mungkin orang itu pun punya mereka mengalami hal seperti itu, melakukan hal seperti itu karena mereka punya luka juga. Bapak Ibu, saya kemarin malam gitu ya, baru mendapatkan sebuah pengalaman yang lucu dan sangat menarik. Entah gimana caranya gitu ya, saya waktu itu lagi di gereja, lagi nyiapin khotbah gitu, saya kemudian didatengin satpam. Pak Kris, tolong bantu dong, ada orang-orang Cina datang. Maksudnya apa Pak? Iya Bapak ikut saya juga nggak ngerti. Terus jadi saya ngikut. Dan ternyata bener Bapak Ibu saudara sekalian gitu. Ada 4 orang Cina gitu ya yang datang. Gitu. Dan mereka nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mereka lihat gedung kebaktian, gak bisa ngomong apa-apa sama sekali gitu ya, pakai translate juga, saya nggak tahu apa yang ditranslate itu bener atau enggak, pokoknya kita semua bingung. Terus akhirnya di dalam mereka juga kayaknya akhirnya ya udahlah, akhirnya pulang gitu, sampai kita semua nggak ada yang ngerti. Terus kebetulan ada anak remaja kami yang dia itu dia itu ngajar les bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarinnya udah jauh lebih oke ya Bapak Ibu nih, walaupun saya ini muka dan gene itu Chinese, saya itu Tionghoa itu gak bisa, cuman bisa Yi San Se U Liu Chi gitu ya, soalnya dulu pernah wushu sedikit gitu. Terus karena ada dia, Saf ayo tolong dong bantuin, kita nggak ngerti, orangnya ternyata lagi ke pinggir, kayaknya mereka mau nanya-nanya juga, ada kebetulan di depan gereja kami kan ada yang
jual kayak minuman jahe gitu apa lagi duduk situ. Jadi saya sama anak remaja itu datang terus kasih tau lah gitu bahwa dia bilang, oh ini Kris ini orang-orang ini mau nanya tentang kebaktian. Ya saya sih bisa kasih tahu GKIY Tasim ini hari ini gitu ya, kebaktian itu jam segini, jam segini, jam segini. Cuman nggak ada bahasa Mandarin ya. Gitu. Terus saya cari, wah ini nih ada nih yang deket kita, Klasis Priangan. Coba kasih tahu Saf gitu. Jadi terus karena mereka juga nggak tahu, saya nggak ngerti lah itu kenapa nggak ada guide-nya dan sebagainya. Mereka foto dan sebagainya. Terus muka mereka dari yang awalnya bingung nggak jelas itu akhirnya udah mulai cerah. Terus mereka terus ya kayaknya ngangguk, bungkuk, bilang makasih atau apa sekali lagi saya nggak ngerti. Terus habis itu masuk ke mobil dan kelihatannya mereka berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ini contoh-contoh sederhana ketika mungkin eh, seorang datang ke gereja, mereka itu butuh sesuatu. Bisa jadi kita gitu dan saya awalnya gitu ya. Waduh, ini kita nggak bisa bahasa ya, sorry Pak. Cari bantuan yang lain ya, dadah, selesai. Atau gitu ya. Karena saya yakin juga anak remaja tadi eh, itu kejadiannya cukup malam, jam 7-an malam gitu ya. Dan anak remaja itu baru baru ada pelayanan apa bakti sosial gitu ya. Dan kebetulan aja dia lagi istirahat gitu sebelum pulang gitu. Dan dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk datang. Dan dia mau direpotin bareng-bareng sama saya gitu. Ngobrol dan sebagainya. Tetapi ketika itu dilakukan, itu jadi berkat buat orang-orang yang datang. Orang-orang Chinese yang tadi memang nggak ngerti apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, kita punya pilihan sebagai manusia. Ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, ketika kita merasa Yesus itu nggak hadir bersama-sama dengan kita di dalam pergumulan itu dan itu dibuktikan dengan luka kita yang nggak sembuh-sembuh, pergumulan kita yang nggak selesai-selesai, kita bisa memilih untuk menyerah dan berputus asa atau mencoba untuk terus berharap dan bersekutu. Karena pada waktunya kelak, kemudian Thomas pada akhirnya bisa melihat dan merasakan perjumpaan dengan Yesus. Yang pertama, dan yang kedua, sebagai komunitas kita juga punya pilihan. Apakah kita mau jadi komunitas yang lebih memperhatikan, lebih bertoleransi satu dengan yang lainnya? Ada resikonya. Mungkin kita akan terluka di waktu yang akan datang. Tetapi yakinilah itu juga panggilan Tuhan, karena kan kita pengen semakin banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu, PR kita bersama-sama sebagai saksi-saksi Kristus ini. Kita memang nggak melihat secara langsung kebangkitan Yesus dengan mata kepala kita sendiri. Tapi sebagaimana yang kita imani, kebangkitan itu harusnya mengubahkan kita sekalian. Dan itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita meyakini Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, untuk terus merasakan penyertaan Tuhan dan juga untuk terus membagikan kasih Tuhan kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan bersatu teduh sejenak.